I wouldn't laugh if I were you. That's quite a bunny you have there. And I'm trying to figure where the hell you get off, making me look bad. Di awal film kita diperlihatkan satu tim pasukan khusus yang sedang menyerang markas teroris di Afghanistan. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seseorang bernama Mayer, ini orangnya. Saat ini Mayer mendapat perintah untuk membawa ketua teroris bernama Ali. Namun ketika Ali akan diamankan, tiba-tiba Ali melakukan hal bodoh hingga inilah yang terjadi. Karena tak berhasil membawa Ali, misi Mayer pun dinyatakan gagal. 2 tahun kemudian kita diperkenalkan dengan pria bernama Jack. Jack ini merupakan agen khusus terbaik yang tak pernah gagal menjalankan misinya. Namun sekarang Jack memilih untuk pindah ke perbatasan Meksiko menjadi polisi biasa yang tugasnya hanya menjaga perbatasan. Hello, hombre. Sesampainya di kantor, Jack disambut baik oleh ketua polisi yang bernama Garcia. Garcia mengumpulkan semua polisi untuk melakukan meeting. Di dalam meetingnya, Garcia mengatakan kalau saat ini ada penyelundupan barang haram baru dari Meksiko ke Amerika lewat jalur perbatasan ini. Diketahui para bandar itu bekerja sama dengan mantan pasukan khusus bernama Mayer yang kita lihat di awal film. Garcia meminta semua anak buahnya agar meningkatkan lagi penjagaan di perbatasan. Karena ia tak mau jika barang haram tersebut sampai masuk ke wilayah Amerika. That's all. Captain Ramona Garcia. The rabbit got a name? Jack. Setelah itu Jack mampir ke kafe sambil membawa kelincinya. Namun ketika di dalam, seseorang membuli Jack karena Jack membawa kelinci seperti anak-anak. Awalnya Jack hanya terdiam, namun lama-lama Jack pun tak bisa menahan kesabarannya dan menghajar orang-orang yang membulinya. Keesokan harinya, Garcia mengenalkan pria bernama Billy kepada Jack. Garcia mengatakan kalau mulai saat ini Billy akan menjadi rekan Jack. Jack dan Billy pun segera berpatroli di wilayah perbatasan. Hey, man. Di perjalanan, Billy mengatakan kalau dari dulu para bandar selalu mengetahui setiap pergerakan polisi. Sehingga misi polisi menggagalkan penyelundupan barang haram selalu gagal. Billy mencurigai kalau ada salah satu polisi yang bekerja sama dengan para bandar tersebut. Jack menjawab kalau saat ini misinya tidak akan gagal. Malam harinya ketika Jack tertidur, ia bermimpi putrinya yang sudah tewas. Terlihat Jack yang masih tak bisa merelakan kematian putrinya itu. Di sini kita belum diberitahu kenapa anak Jack tewas dan apa tujuan Jack sebenarnya sampai ingin menjadi polisi biasa di perbatasan.
Keesokan harinya saat di kantor terlihat Jack sedang membuka berkas-berkas kasus. Kemudian Billy menghampiri Jack lalu mengatakan kalau di perbatasan para bandar dan polisi sedang beradu tembak. Tanpa basa-basi, Jack dan Billy pun segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Jack berasumsi kalau semua ini hanya pengalihan. Hingga akhirnya Jack mengajak Billy untuk mengecek tempat lain. Jack dan Billy terus menyusuri perbatasan Amerika-Meksiko. Hingga di suatu waktu Jack melihat beberapa orang yang telah masuk ke wilayah Amerika. Dengan sigap, Jack pun berhasil menangkap 2 orang imigran yang berada di sana. Sementara imigran lainnya berhasil kabur. Ketika diperiksa, salah satu imigran tersebut ternyata memakai rompi bom. Jack pun segera menghubungi Garcia agar segera membawa penjinak bom ke lokasinya sekarang. Ketika si penjinak memeriksa bom tersebut, ia mengatakan kalau bom ini dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang lalu kemudian setelah ledakan itu, terlihat Mayer dan tangan kanannya yang bernama Yuri sedang mengawasi Jack dan para polisi lain dari kejauhan. Artinya semua jebakan itu adalah rencana Mayer yang telah bekerja sama dengan para bandar untuk menyelundupkan barang haramnya ke Amerika. Keesokan harinya Mayer dan anak buahnya mendatangi bandar di wilayah Meksiko Timur yang bekerja sama dengannya. Di sini Mayer mengatakan kalau bandar di wilayah Meksiko Barat ingin mempersatukan wilayahnya agar bisnis barang haram mereka semakin besar. Tanpa menunggu lama, Mayer dan si bandar pun segera pergi ke suatu tempat yang telah disediakan. Sesampainya di sana, kedua bandar pemegang wilayah timur dan barat Meksiko pun mengobrol membicarakan bisnis barang haramnya. Namun di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Mayer menekan remote yang langsung mengeluarkan gas beracun. Mayer dan para anak buahnya segera memakai pelindung, sehingga si bandar dari Meksiko Barat dan semua anak buahnya tewas karena gas beracun tersebut. Mayer yang melihat bandar pemegang wilayah Meksiko Timur masih hidup, tanpa ragu ia pun menghabisinya. Terungkap fakta kalau semua ini adalah rencana Mayer. Karena dengan cara seperti ini, maka otomatis Mayer menjadi satu-satunya bandar barang haram di wilayah timur dan barat Meksiko. Beberapa hari kemudian, berita Mayer yang kini menjadi pemimpin wilayah timur dan barat Meksiko telah diketahui oleh atasan Garcia di kepolisian. Dan ia segera memberitahukan hal tersebut kepada para polisi di perbatasan. Si atasan mengatakan kalau setiap tahunnya Mayer selalu berhasil menyelundupkan 50 ton barang haram ke wilayah Amerika. Dan untuk kali ini si atasan tidak mau jika hal tersebut sampai terjadi lagi. Sir, we getting any new equipment? Exactly. By incorporating C4 explosive devices into the equation. Tak lama setelah itu, Jack dan Billy kembali berpatroli untuk mengawasi wilayah perbatasan. Namun di tengah perjalanannya, Jack melihat 2 anak muda yang sedang menyiksa seorang kakek tua. Dengan sigap, Jack segera turun dari mobil dan berhasil menangkap 1 anak muda tersebut. Ketika akan dibawa ke kantor polisi, anak muda itu mencoba menyogok Jack. Dan ia mengatakan kalau Mayer bosnya meminta agar Jack jangan bekerja terlalu keras. Kemudian satu teman si anak muda malah akan menembak Jack. Tetapi untungnya Jack terlebih dahulu menembak mereka berdua hingga tewas.
Para polisi lain pun segera berdatangan untuk mengolah TKP. Ditambah para reporter juga berdatangan untuk mewawancara Jack. Berpindah ke Mayer dan Yuri yang saat ini sedang menonton berita Jack di televisi. Mayer mengatakan kepada Yuri kalau Jack ini bukanlah polisi biasa, karena terlihat dari kemampuannya yang bisa menghabisi 2 anak buahnya hanya dalam beberapa detik. Kemudian Mayer memerintah Yuri agar terus mengawasi Jack karena saat ini Jack bisa membahayakan kelompok mereka. Malam harinya Mayer dan Yuri sedang memodifikasi sebuah bis untuk menyelundupkan barang haramnya ke Amerika. Barang haram tersebut mencapai 70 ton dan mereka kemas rapih mungkin ke dalam bis yang telah mereka sediakan agar lolos dari pengecekan. Pagi harinya Mayer dan Yuri segera memulai aksinya. Di sini Mayer memasukkan para jemaat gereja ke dalam bisnya untuk mengelabui para penjaga di perbatasan. Sesampainya di perbatasan Amerika, bis itu diperiksa oleh petugas. Si petugas yang tak asing melihat wajah Mayer, ia segera melaporkannya kepada kantor pusat kalau saat ini ada bis yang mencurigakan. Mayer yang menyadari misinya akan terbongkar, ia segera menembaki semua petugas yang berjaga. Lalu ia pun kabur menuju Amerika. Jack yang sedang berpatroli bersama Billy, ia mendapat informasi kalau ada satu bis Meksiko yang telah menembaki petugas di perbatasan. Jack pun segera mengejar bis tersebut. Mayer yang melihat jalan telah diblokir oleh polisi Amerika, ia memutuskan untuk kembali ke Meksiko. Sementara Jack terus mengejar dan menembaki bis Mayer hingga membuat bis itu terhenti di pasar yang berada di wilayah Meksiko. Jack terus menembaki satu persatu anak buah Mayer hingga ia tak menyadari kalau sekarang ia sudah berada di wilayah Meksiko. Billy memutuskan untuk kabur, sedangkan Jack yang masih mencari Mayer, ia harus ditangkap oleh polisi Meksiko karena telah memasuki wilayah Meksiko tanpa izin. No te muevas. Saat diinterogasi oleh kepala polisi Meksiko, Jack mencoba menjelaskan kalau dirinya adalah polisi perbatasan Amerika yang sedang mengejar Mayer karena diduga telah menyelundupkan barang haram. Namun si kepala polisi itu menjawab kalau dirinya berpihak kepada Mayer dan tak akan melepaskan Jack sampai Jack tewas. Artinya kepala polisi tersebut sudah bekerja sama dengan Mayer. Tak lama kemudian Jack dibawa oleh para sipir ke dalam penjara. Namun di sana Jack malah akan diduelkan dengan napi yang paling kuat di penjara itu. Semua tahanan, sipir dan kepala polisi memasang taruhan atas pertarungan Jack. Lalu mereka pun saling baku hantam. Jack yang memang bukan orang sembarangan tidak terlalu kesulitan melawan napi tersebut.
grandísima fortuna. Di sisi lain, Garcia yang saat ini sedang melakukan upacara pemakaman petugas yang gugur kemarin, ia mendapat telepon dari Billy yang mengatakan kalau Jack saat ini sedang disekap. Dan Billy mengajak Garcia untuk menyelamatkan Jack saat ini juga. Tanpa menunggu lama, Garcia pun segera pergi untuk menyelamatkan Jack. Stay right there. I'm on my way. Kembali ke Jack yang sekarang sedang disiksa oleh Mayer. Mayer bertanya siapakah Jack sebenarnya dan untuk siapa Jack bekerja. Karena kalau Jack hanya polisi biasa, tak mungkin ia melakukan hal senekat ini. Jack pun hanya menjawab kalau dirinya hanyalah polisi biasa yang menjalankan semua tugasnya. Mayer yang merasa jawaban Jack hanyalah omong kosong, ia mengeluarkan Garcia yang sudah disekap oleh Billy dan mengancam akan menghabisi Garcia jika Jack tidak mengatakan hal sejujurnya. I'm just a border patrol. Border patrolling. Well, I get that you don't care about your own life. Terungkap fakta kalau ternyata selama ini Billy adalah polisi korup yang bekerja sama dengan Mayer. Melihat Garcia dalam bahaya, akhirnya Jack mengatakan yang sejujurnya, kalau ia adalah agen khusus yang ditugaskan menangkap Mayer. Akan tetapi di sini tujuan Jack bukanlah menangkap Mayer tetapi membunuhnya. Karena 3 bulan yang lalu putri Jack meninggal akibat overdosis karena sering memakai barang haram. Dari sanalah Jack memutuskan untuk membantai semua pengedar barang haram yang akan memasuki wilayah Amerika. Mendengar hal tersebut, Mayer memerintah untuk menahan Jack dan Garcia di gudang. Karena ia berencana akan memeras kepolisian Amerika dengan meminta tebusan untuk mereka berdua. Namun ketika di gudang, Jack dan Garcia mampu melumpuhkan anak buah Mayer yang membawanya lalu menghabisi Billy. Kemudian Garcia menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Jack dan Garcia pun diam-diam keluar dari gudang dan menghabisi satu persatu anak buah Mayer yang ada di hadapannya. Garcia yang mencoba bersembunyi di dalam mobil, ia dikejutkan oleh satu anak buah Mayer yang baru bangun tidur. Karena kaget, Garcia pun menabrakkan mobil tersebut hingga membuatnya menjadi pingsan. Kembali ke Jack yang saat ini berhadapan dengan Yuri. Pertarungan kedua petarung hebat pun tak terhindarkan. Terlihat mereka yang sama-sama kuat. Namun pada akhirnya Jack mampu menghabisi Yuri. Kemudian Jack kembali didatangi oleh Mayer yang langsung menodongkan pistolnya. Namun tiba-tiba Jack membuka rompinya yang ternyata rompi itu sudah dipasangi bom. Jack berkata jika Mayer menembak maka mereka akan mati bersama. Mendengar hal tersebut, Mayer pun mengurungkan niatnya.
Namun tiba-tiba Jack melemparkan bom ke arah Meyer yang membuat Meyer hancur berkeping-keping. Beberapa hari kemudian Jack membawa Garcia ke apartemennya. Di sana Garcia menanyakan kenapa Jack terlihat sangat menyayangi sekali kelincinya. Jack pun menjawab kalau kelinci ini merupakan kelinci kesayangan anaknya dan ia akan menyayanginya seperti menyayangi anaknya sendiri. Tamat. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.